tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Minggu 9 Maret tahun 2025. Tuhan Yesus sangat baik. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usianya. Semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, diberkati Tuhan apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara diberi kesempatan menjadi berkat, hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari dasar-dasar kekristenan,
mengenai dilahirkan kembali. Ya, tujuannya supaya kita bukan jadi orang Kristen KTP, Kristen keturunan, tetapi Kristen yang mengalami perubahan, ya, Kristen yang otentik. Saudara, pelajaran ini diambil dari buku yang dikarang oleh Pendeta Erik Munarto. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu kalau kami masih hidup sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Kuduskan kami oleh karena belas kasihan-Mu dan kuasa darah-Mu. Dan mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mohonkan berkat Tuhan atas dia. Bapa, kami mau mempelajari firman-Mu. Tolong kami mengerti. Tolong kami memiliki pengetahuan yang mumpuni, agar iman kami teguh berdiri tegak, dan kami dapat juga memiliki pengetahuan untuk kami dapat menceritakan kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita sambil mendengarkan Alkitab bersuara dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Tolong perhatikan supaya kita mengerti, karena ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan dan membutuhkan jawaban yang tepat. Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Puji Tuhan. Berdasarkan Yohanes 3 ayat 1 sampai 13, berapa kali saudara menemukan Tuhan Yesus menekankan perkataan soal dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali. Diulang-ulang kata ini berarti penting. Pertanyaan kedua,
Apa yang terjadi jika seseorang tidak dilahirkan kembali? Apa akibatnya jika orang tidak dilahirkan kembali? Ya, tidak dapat melihat kerajaan Allah, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi sangat penting dilahirkan kembali. Apa sih arti dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali sering juga disebut lahir baru. Ini bukan soal jasmani, tapi lahir baru secara rohani. Ya. Bisa juga disebut bertobatan, artinya berpaling kepada Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan, dilepaskan, dimerdekakan dari ikatan dosa, ikatan kuasa kegelapan, menjadi ciptaan baru, ya, menjadi manusia rohani, menjadi anak Allah, ya. Kelahiran secara rohani, ya, menghasilkan manusia yang bersifat rohani. Adam, manusia yang pertama itu adalah manusia secara alamiah. Dia dan Hawa istrinya telah berbuat dosa, kita tahu itu. Melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan. Karena berdosa, maka suami istri itu terpaksa harus berpisah dari Tuhan yang Maha Kudus, diusir keluar dari Taman Eden. Tadinya Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Gambar dan rupa Allah. Tetapi karena dosa mereka kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Adam dan Hawa melahirkan keturunan-keturunan, dan dikatakan di Kejadian 5 ayat 3, Kejadian 5 ayat 3, keturunan-keturunannya itu mengikuti rupa dan gambarnya Adam. Artinya berdosa, ya, terpisah dari hadapan Allah, selalu memiliki sifat pemberontak, ya, dikuasai oleh kuasa dosa, sehingga akibat dosa ialah maut atau kematian kekal di neraka. Roma 3 ayat 23. Nah, untuk bebas dari kematian kekal di neraka, manusia alamiah itu harus dilahirkan kembali menjadi manusia rohania, ya, menjadi manusia rohania agar bisa masuk kerajaan Allah. Ini ciri manusia alamiah, saudara. Berasal dari debu tanah, bersifat kedagingan, terletak di bawah hukuman dosa, kuasa dosa, kehilangan kemuliaan Allah, sehingga ada dalam kuasa maut dan akan beroleh penghukuman. Itu ada di 1 Korintus 15, Roma 3, dan Roma 5. Sedangkan manusia rohania itu adalah manusia yang serupa segambar dengan Yesus Kristus. Yesus adalah manusia rohania, dikandung oleh Maria dalam naungan Roh Kudus, berasal dari sorga, bersifat rohania. Hakikatnya adalah roh yang menghidupkan. Saudara bisa baca di 1 Korintus 15. Jadi semua manusia yang ingin diselamatkan masuk sorga harus dilahirkan kembali menjadi manusia rohania yang segambar serupa dengan Yesus Kristus. Maksudnya apa? Dipimpin oleh Roh Kudus sehingga mampu hidup taat dalam kebenaran dan kekudusan.
dan akibatnya menerima hidup kekal di sorga. Itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia alamiah yang secara naluri suka berbuat dosa, terikat oleh dosa, kedagingan. Akibatnya akan menerima penghukuman, maut kekal di neraka. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa seorang harus dilahirkan dari air dan roh agar bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Seseorang harus dilahirkan dari air dan roh agar bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Apa maksudnya? Dilahirkan dari air itu bicara analogi mengenai kuasa firman Tuhan yang dilambangkan dengan air. Yohanes 15 ayat 3. Firman Tuhan menimbulkan iman, ya. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 14 dan 17. Firman Tuhan itu berkuasa menimbulkan iman. Firman Tuhan itu berkuasa membersihkan hidup yang penuh dengan dosa. Karena firman Tuhan mengungkapkan segala jalan dan perbuatan manusia yang salah. Firman Tuhan itu bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Dan juga firman Tuhan berkuasa memerdekakan seseorang dari tipu muslihat iblis. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tambah kita mengerti firman Tuhan, tambah kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau tidak, kita dibodohi oleh tipu muslihat iblis. Sebab itu penting sekali untuk setia mendengar firman Tuhan setiap hari. Dan gereja sudah memfasilitasinya itu, saudara. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa seseorang harus dilahirkan dari air dan roh agar bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Air adalah gambaran mengenai firman Tuhan. Baca kitab suci setiap hari, renungkan, praktekkan, maka firman Tuhan akan menimbulkan iman. Firman Tuhan akan membersihkan hidup kita, membenarkan perbuatan kita yang salah. Dan firman Tuhan berkuasa memerdekakan kita dari tipu muslihat iblis. Nah, sekarang mengenai dilahirkan dari roh. Ini berbicara mengenai Roh Kudus yang bekerja sekali lagi melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Sehingga Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman Tuhan itu. Roh Kudus yang menegur dosa kesalahan kita, yang menginsafkan kita akan penghakiman jika kita tidak mau bertobat. Roh Kudus mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dilahirkan kembali dari roh itu bicara pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang yang mau percaya dan menerima Yesus, agar hidupnya tambah hari tambah benar, tambah kudus, tambah serupa dengan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita dilahirkan kembali?
menjadi manusia rohani, menjadi anak Allah. 2, 1 percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua, menerima Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya, maksudnya Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi, untuk bisa mengalami hidup baru, kita harus sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita tidak akan menerima hukuman kekal masuk neraka. Sungguh-sungguh percaya, ya, kita selalu diingatkan itu setiap hari, dan terutama pada sakramen perjamuan kudus. Ingatlah akan aku, ingatlah akan aku. Sehingga kalau kita ingat, kita percaya, kita tidak hidup asal-asalan. Kita menghargai karya Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mengenai menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, sebagai Tuhan, bahwa Tuhanlah Tuhan di atas segala Tuhan dalam hidup kita. Dia yang mengatur seluruh hidup kita. Cara kita berpikir, cara kita menggunakan panca indera kita, cara kita menggunakan waktu, uang, hidup, keinginan, cita-cita, Tuhanlah yang mengatur. Semuanya patokannya sesuai kehendak Tuhan. Tambah kita akrab dengan Tuhan, tambah kita mengerti firman, tambah kita tahu mana yang Tuhan mau dan Tuhan tidak mau, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi semuanya itu berhubungan. Yang kedua, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, artinya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus, bahwa Dialah penyelamat kita, penyelamat roh, penyelamat jiwa, penyelamat tubuh kita. Dia Juru Selamat kita, bukan siapapun, bukan apapun. Dia andalan kita satu-satunya. Saudara, ini tindakan kita. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Iman juga harus dibuktikan dengan perkataan. Barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9-10. Jadi kita harus berani mengaku bahwa kita orang percaya kepada Kristus. Ada banyak orang dengan alasan macam-macam. Ini firman Tuhan yang berkata bahwa kita harus berani mengaku dengan mulut dan perkataan, atau dengan perkataan dan perbuatan, bahwa kita adalah pengikut Yesus. Artinya berbeda dari orang yang bukan pengikut Yesus. Dari cara perbuatan, kalau orang lain bohong biasa, kita tidak. Kalau orang titip absen biasa, kita tidak. Karena kita pengikut Kristus. Pola kita adalah apa yang Tuhan mau. Kalau orang lain buat yang dianggap biasa padahal berdosa, itu ya udah biasa, udah budaya, kita tidak. Tuhan tolong kita, saudara-saudara, tambah hari tambah sungguh-sungguh menjadi kemuliaan Tuhan, dapat bersaksi dengan perkataan dan perbuatan dalam tindakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, pengatur hidup kita, dan Dia adalah Juru Selamat kita. Kita andalkan Dia dalam segala aspek hidup kita. Dan orang yang sungguh-sungguh tidak akan Tuhan permalukan. Ada pembelaan Tuhan, ya. Biarlah kita datang kepada Tuhan secara pribadi dan mengakui segala dosa-dosa kita.
dan mohon pengampunan Tuhan. Kita undang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Rohnya masuk ke dalam hati kita. Kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia rohani. Manusia yang mau melakukan kehendak Tuhan. Manusia yang tambah hari, tambah diproses, tambah hidup mempermuliakan Tuhan. Mari kita ceritakan bagaimana kesaksian kita, apa yang menyebabkan kita bertobat, kapan itu, dan perubahan apa yang terjadi setelah itu. Ya. Gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Kita sedang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai Raja dan Hakim. Tetapi banyak sekali orang yang belum tahu bahwa Yesus sudah datang, Mesias sudah datang sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Mari kita saksikan itu. Sekarang saudara-saudara kita sedang berpuasa, hati mereka sedang lembut mencari Tuhan. Doakan mereka, lakukan yang baik supaya mereka mengenal Kristus dan dilahirkan baru. Tuhan tolong kita saudara supaya kita sungguh-sungguh menjadi agen representasi Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam kedagingan, tidak menganggap dosa itu biasa. Hati-hati. Tapi biar kita menjadi manusia-manusia baru yang diperbarui karena kebenaran firman Tuhan. Tekun baca firman Tuhan. Ya, dan karena pekerjaan Roh Kudus memampukan kita menjadi manusia-manusia baru. Ya, yang bersifat rohani, yang sungguh-sungguh rindu melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita. Tuhan tolong kita semua. Tuhan berkati kita untuk jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berbicaralah dalam hidup kami. Kami rindu sungguh-sungguh menjadi manusia yang baru. Hidup di dalam pertobatan. Hidup dikuasai oleh Roh Kudus sehingga hidup tambah hari tambah kudus, tambah benar. Mempermuliakan Tuhan. Mengalami kehidupan Kristen yang tambah hari tambah mengalami pembaharuan dan perubahan, tambah serupa dengan Kristus. Ini kami Tuhan, bentuklah kami. Kami tidak mau hidup asal hidup, kami mau hidup menjadi pelaku firman, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau di antara kami ada yang masih ragu-ragu mengenai keselamatan hanya ada di dalam Engkau Yesus Kristus, biarlah Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Lawatilah Tuhan dan berkatilah dengan keselamatan yang dari Tuhan. Yang sudah percaya dan sungguh-sungguh teguh di dalam keyakinan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami sungguh-sungguh tambah mengandalkan Tuhan, tambah hidup sesuai firman Tuhan. Beri hati yang berkobar-kobar mencintai Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman. Kami menyerahkan hidup kami untuk minggu yang akan datang. Tuhan tolong kami buat semua persoalan dan pergumulan kami. Engkau Juru Selamat kami. Engkau Tuhan kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh berharap kepada kasih karunia-Mu. Berilah jalan keluar buat masalah kami. Dan tolonglah beri kami hikmat untuk dapat hidup bijaksana. Supaya melalui pengalaman-pengalaman hidup kami dapat bersaksi tentang kasih setia dan perbuatan Tuhan yang besar. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, para remaja, anak muda, para wanita dan pria, dari yang paling kecil sampai yang paling senior, supaya kami semua mengerti firman Tuhan ini dan menjadi pelaku firman. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami berserah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sambut Tuhan, Engkau beserta kami bisa hidup tambah hari tambah menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua di minggu yang akan datang. Kita hidup jadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Amin.